Gila, kita minta semua dilakukan investigasi ya. Tapi kalau kami perlu pendapat bahwa paling penting adalah kalaupun ada kekurangan atau ada yang kritik, ada masukan, mohon disampaikan yang jalur-jalur yang lah. Ya selama ini sudah kita pun komunikasi. Prihatin nggak sih ada teror-teror kayak gitu? Iya dong. Udah hari begini Pak. Pemerintah meminta Polri untuk menyelidiki dan menginvestigasi teror yang menimpa influencer atau kreator konten dan aktivis usai mengkritik sejumlah program pemerintah. Namun para pengkritik juga diingatkan agar menyampaikan kritik dengan cara yang benar. Masih bersama kreator konten Ramon Doni Adam yang dikenal dengan DJ Doni, Syari Anavita, serta manajer kampanye iklim dan energi Greenpeace Indonesia Iqbal Damanik. Gimana Bung Iqbal? Kritik dengan cara yang baik gitu ya, itu mungkin juga bentuk insekuritas gitu ya. Kenapa tuh? Dalam hal apa? Kenapa tidak nyaman dengan kritik dan harus dengan cara yang baik? Kritik dalam iklim demokrasi, dalam suasana seperti ini adalah hal yang baik gitu ya. Jadi bukan soal cara yang baik atau tidak. Kritik juga bukan menihilkan kinerja pemerintah, bukan menihilkan kerja TNI Polri yang di sana. Tetapi kritik adalah upaya bahwa ada kebijakan yang bisa jauh lebih baik gitu. Jadi pada titik Pareto optimumnya gitu. Mereka mampu dan mereka bisa gitu. Kita tahu misalnya begini, Kompas itu menerbitkan minggu ketiga, pekan ketiga bencana, itu masih terdapat daerah yang terisolir. Dalam pikiran kita adalah, Presiden sudah ke sana dan pekan ketiga masih ada yang terisolir gitu. Artinya kita berpikir bahwa, loh pemerintah harusnya mampu dong, gitu. Paling tidak mendata daerah-daerah mana saja yang masih terisolir dan mereka akan melakukan apa gitu. Tapi kalau kemudian kritik dengan cara yang baik, ya kritik kita baik gitu ya. Dan menurut saya nggak ada kritik-kritik yang tidak disampaikan dengan cara yang baik gitu. Dan yang disampaikan kawan-kawan konten kreator maupun aktivis menurut Bang Iqbal ya sekeras-kerasnya kritik adalah rasa cinta dan kasih sayang kan terhadap bangsa ini, terhadap penyelenggara negara. Jangan karena kami tidak punya seragam, tidak punya jabatan, sehingga kritik dianggap mempermalukan negara. Tidak. Kita adalah orang yang sangat cinta terhadap negara ini, terhadap bangsa ini, dan percaya bahwa ini adalah bangsa yang satu, dan bangsa yang tanpa penindasan. Jadi, itu yang kita penting. Ada hak warga negara yang harus dipenuhi oleh negara, dan kita yakin bahwa negara mampu. Jadi gini, APBN, itu bukan soal kita bayar pajak aja, tapi itu dana publik. Nah, pejabat-pejabat ini hidup mereka kan dibayar dengan dana publik gitu. Jadi kita punya hak untuk check and balance. Untuk check and balance, untuk mengatakan bahwa ketika lu menggunakan dana publik, maka kita sebagai publik yang ketika mereka melakukan kesalahan, kita lah orang yang pertama kali dirugikan. Nah tadi untuk menjawab soal keamanan yang harusnya diberikan, pemerintah bilang ya Polri investigasi. Kasusnya udah sampai mana kalau Bung Doni? Saya masih menunggu hasil. Saya masih percaya kepada teman-teman Polri, semoga ada hasil yang baik, ditemukan pelakunya siapa. Agar juga publik juga nggak liar pikirannya ini siapa, ini pemerintah atau siapa segala macam. Ini menurut saya harus dibuka secara lebar nih siapa pelaku sebenarnya dan harus ditangkap. Kalau how to-nya, bagaimana menyampaikan kritik itu Bung Doni gimana sih selama ini menyampaikan, sudahkah di jalur yang menurut Bung Doni yaitu efektif, baik, dan rasa sayang sebagai warga negara? Begini Mbak ya, kalau dibilang kami mengkritiknya agak keras atau kasar, sebenarnya kan dimulai ini semua dari pemerintah. Awal mulai saya mengkritik agak kasar dan keras itu kan karena saya bercermin dari pemerintah, rakyatnya cermin dari pemerintah. Ketika ada pemerintah berkata kasar, ada isu Indonesia gelap, kau yang gelap, ada isu apa lagi, ada juga pejabat ngomong biadab, ada hal-hal lain juga banyak Mbak. Jadi sebenarnya kita ini para pegiat media sosial berbicara kasar ini mengkritiknya secara, bukan mengkritik kebijakannya secara kasar ini karena pemerintah juga kasar terhadap rakyat. Kalau juga kita lihat pro kontra ini banyak juga ke Bung Doni, misalnya kritik, tapi banyak yang bilang bahwa sudah dapat teror ini dibilangnya masih playing victim, atau yang menyamakan itu tulisannya sama dengan tulisan tanganmu yang dianggap ini buat ngambil followers aja. Itu gimana? Sebelum ada teror ini Mbak, sebelum ada penglemparan bom molotov, follower saya sudah banyak. Saya nggak akan mengeksploitasi juga. Saya pengen pansos nggak juga. Siapa sih mau dilempar bom molotov Mbak ke rumahnya? Istri saya lagi hamil 7 bulan loh.
Nggak ada yang mau Mbak dilempar bom molotov. Lalu pertama waktu saya posting pertama, cuma di sosmed aja nggak lapor polisi. Ya kan, akhirnya ya begitu kedua bom molotov saya lapor polisi. Dibilang kasus saya rekayasa, ini kan agak aneh. Lapor salah nggak lapor salah? Lapor salah nggak lapor salah, dibilang rekayasa. Ini kan harus dibuktikan. Ketika lu ngomong rekayasa, ngomongnya jangan di sosmed juga, ngomong di kantor polisi. Berarti kan yang mengatakan rekayasa ini kan berarti nggak percaya sama Polri. Padahal saya sudah lapor ke Polri, ke polisi. Gitu. Ini agak aneh juga saya lihat. Nah, kalau Bung Doni sudah lapor ke polisi, Mbak Shirley ada kesulitan untuk melapor, memutuskan untuk melapor. Apa sih sebenarnya yang jadi keraguan untuk melapor atau tidak? Ya, kalau Shirley memang memutuskan untuk tidak melapor Bang, karena CCTV yang Shirley dapat itu adalah punya tetangga. Jadi Shirley saat itu belum memasang CCTV di rumah. Dan ketika mengambil CCTV dari tetangga, otomatis itu ada konsekuensi bahwa tetangga, lingkungan juga akan ikut diinvestigasi oleh polisi. Nah, keamanan, kenyamanan, hidup bertetangga itu kan juga perlu dijaga. Itu hal pertama. Hal kedua adalah eskalasi terornya itu untuk Shirley ada di tahap di mana belum membahayakan seperti Bang DJ Joni secara keselamatan. Kalau bom molotov yang seperti Bang DJ Joni ini Shirley pikir harus dilaporkan ke polisi. Bahkan kalau misalnya ditanya ke Shirley ketika eskalasinya meningkat, Shirley pikir Shirley juga akan melapor ke polisi. Sehingga apa yang dilakukan oleh Bang DJ Joni itu sangat amat cukup sekiranya polisi benar-benar menginvestigasi dan mengusut tuntas ini. Karena kalau sampai kita berpikir polisi kita tidak mampu mengusut ini secara tuntas, wah itu penghinaan terhadap kapasitas polisi kita. Polisi kita itu punya kapasitas dan punya kemampuan untuk mengusut ini secara tuntas. Shirley yakin kalau memang serius. Jadi kalau sampai yang sudah dilaporkan ini tidak diusut secara tuntas, maka kita semua perlu bertanya, kenapa ini tidak selesai? Mengingat sebetulnya ini adalah sesuatu yang sudah pernah terjadi sebelumnya dan sudah dilaporkan juga. Maka dalam hal ini Shirley pribadi sangat berharap kasus yang sudah dilaporkan ke polisi ini tuntas. Betul. Ini untuk membuktikan bahwa kita aman, kita dilindungi, kita sebagai masyarakat bisa kok dalam hal ini ketika punya masalah kita laporkan ke polisi dan masalahnya tuntas. Poin kedua adalah mengenai ada narasi atau ada pihak-pihak yang akhirnya membuat opini begitu, wah ini rekayasa, wah ini kayaknya dibuat-buat begitu. Ini hanya pemikiran Shirley sebagai warga, sebagai korban teror. Bayangkan kalau yang mendapatkan teror itu adalah, ini mungkin karena ke Shirley gitu ya, adalah adik perempuanmu, anak perempuanmu misalnya, yang saat ini sedang merantau, ya, tinggal bersama adiknya misalnya. Terus anak perempuanmu mendapatkan perlakuan seperti itu kira-kira untuk apa? Tujuannya dia melakukan rekayasa itu untuk apa? Dari situ Shirley tahu untungnya apa. Kalau misalnya Bang Doni adalah bilang untuk apa melakukan itu pada keluarga yang istrinya sedang hamil 7 bulan. Nanti mungkin Bang Damanik punya cara berpikir lain. Tapi ayolah kita sesama masyarakat letakkan kaki kita di sepatu korban dalam konteks apapun, entah bencana Sumatera, entah konteksnya teror, maka kita akan tahu bahwa mereka yang mengucap atau membuat opini narasi bahwa ini adalah rekayasa adalah mereka yang jangan-jangan senang dengan kebohongan dan pembohongan itu sendiri. Bang Iqbal, tapi untuk tadi melapor secara individu kan nggak mudah juga ya, dengan berbagai pertimbangan. Gimana menurut lo? Ya, kami melihat ini harus diselesaikan secara struktural juga gitu. Teror-teror ini kan bukan kali ini aja terjadi. Ada wartawan Tempo juga yang dapat, ada wartawan Jubi juga yang dapat, ada beberapa aktivis-aktivis lainnya yang dapat. Dan ini harus diselesaikan secara tuntas gitu. Dan untuk menyelesaikan ini secara tuntas, seperti yang kita tadi, dan kita berharap sama Kepolisian Republik Indonesia, karena mereka punya kemampuan untuk menyelesaikan ini, mereka tuntaskan penyelesaian ini. Bang Iqbal nggak lapor nggak kalau kasus? Kami ada beberapa yang saat ini belum, tapi kami mempertimbangkan tidak hanya ke kepolisian ya, karena ada beberapa lembaga-lembaga di Indonesia yang bisa kita mintai pertanggungjawabannya gitu. Pertama, Ombudsman, mereka punya kemampuan untuk memanggil kepolisian. Lalu kemudian LPSK, termasuk Komnas HAM. Jadi kita akan berpikir ini itu dalam negeri. Bahkan kami juga sedang mempertimbangkan untuk mencatatkan ini kepada UN Rapporteur
untuk para pembela HAM dan lingkungan hidup gitu. Jadi kita harus catatkan kasus-kasus pembungkaman suara para aktivis, para influencer, para pengkritik ini kepada UN Rapporteur untuk menjadi catatan iklim demokrasi Indonesia apakah memang baik-baik saja atau tidak gitu. Jadi upaya-upaya pembungkaman, kalau seandainya pengancam ini merasa bahwa kita merugikan pemerintah, sebenarnya apa yang mereka lakukan sebenarnya sedang mendiskreditkan bangsa ini. So, jadi sebenarnya teror yang berkali-kali sudah dialami ini harusnya ya selesai, dibuktikan ada kasus yang sampai tuntas. Betul. Mengapa kasus Cica, BAP, kepala babi yang sempat rame tidak selesai sampai sekarang? Itu juga harus diselesaikan. Kenapa laporan teman-teman wartawan Jubi di Jayapura tidak selesai sampai sekarang? Dan nanti kalaupun Bung Iqbal akan melaporkan ini ke polisi dan berbagai lembaga lainnya, itu pun harus tuntas. Harus tuntas. Jadi sehingga saya menganggap dan kami semua menganggap ini adalah pembungkaman terhadap masyarakat sipil sebenarnya, terhadap pilar demokrasi yang memantau jalannya pemerintahan, sehingga laporan ini tidak bisa hanya sekedar laporan pribadi gitu, tapi kita harus melihat bahwa ini adalah iklim demokrasi yang sedang tidak baik-baik saja di Indonesia. Kalau dianggap upaya pembungkaman ini di paruh sebelumnya bahwa ini tidak berhasil karena kawan-kawan akan tetap bersuara, kenapa tetap berani bersuara dan gimana untuk juga tetap menjaga keamanan dan keselamatan kawan-kawan? Sesaat lagi kita bahas di Rosi. Saya mendapati ini di depan ada